Inilah hal yang harus dilakukan Sintayong agar timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Stakeholder sepak bola nasional harus segera melupakan kegagalan di Piala AFF 2022 lalu. Kini saatnya timnas Indonesia fokus pada perhelatan Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar. Ya, jika menilik tantangan dan ujian yang lebih berat, jika PSSI masih percaya dan mempertahankan Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, maka skuad Garuda harus dibenahi. Bila berkaca dari kegagalan di Piala AFF lalu, setidaknya harus ada perombakan. Mulai dari waktu persiapan, materi pemain, dan mental bertanding yang lebih Spartan. Jika PSSI dan STY masih mempertahankan materi pemain yang berkiprah di Piala AFF lalu, nampaknya timnas Indonesia sulit bersaing di Piala Asia 2023. Jika masih memakai beberapa pemain abroad seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman Asnawi, Mangkualam Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan, kualitas mereka harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa hal ini yang mungkin dilakukan Sintayong. Naturalisasi. Ya, pasalnya di babak akhir Piala AFF lalu, performa mereka mengalami penurunan cukup signifikan. Tampaknya STY harus mencari wajah baru di sektor yang selama ini dianggap lemah. Sebenarnya PSSI telah menyiapkan beberapa darah segar lewat naturalisasi. Di Piala Asia 2023 nanti ada Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang absen di Piala AFF lalu. Sosok baru seperti Sain Patinama juga masih perlu diamati secara seksama untuk masuk skuad timnas Indonesia. Selain mereka masih ada Jordi Amat, Mark Klok, dan Ilyas Pasojevic. Jumlah ini telah mencapai separuh dari starting 11 yang siap diturunkan. Jeli pilih pemain lokal. Artinya Indonesia harus memilih pemain lokal yang terbaik, jangan asal-asalan seperti Piala AFF kemarin. Ya, permasalahannya STY harus jeli memilih skuad lokal yang harus mampu mengimbangi pemain naturalisasi tersebut. Dengan kehadiran Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh di lini belakang, hanya kapten tim Fahrudin Arianto yang masih pantas dipertahankan. Sedangkan dua bek Rizky Ridho dan Hansa Muyama perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Di sisi kiri Pratama Arhan butuh pesaing sepadan. Dari pengamatan bola.com, nama bek muda Persik Yusuf Mailana patut dijajal. Di sektor bek kanan Asnawi Mangkualam harus bekerja lebih keras lagi. Setidaknya dia harus siap bersaing atau melapis Sandy Walsh. Problem lini depan. Ya, sektor gelandang masih jadi tugas berat bagi STY. Rahmat Irianto bisa jadi tandem bagi Mark Klok di tengah. Tapi STY masih butuh tambahan satu orang lagi yang punya kualitas setara. Apalagi kinerja Ricky Kambuaya cenderung menurun di Piala AFF lalu. Egy Maulana Fikri, Salir Ramdhani, dan Witan Sulaiman harus bermain lebih taktis lagi, terutama saat mereka memasuki jantung pertahanan lawan. Kendala terbesar timnas Indonesia di barisan penyerang, striker kita hanya tajam ketika menghadapi tim-tim lemah. Namun saat bertemu tim kuat, bomber-bomber Indonesia seolah mati kutu. STY harus segera membangun chemistry dan ketajaman Dendi Sulistiawan, Ilyas Pasojevic, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat agar lini depan makin produktif. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah solusi perombakan skuad ini bagus untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.